Gugus tugas kemarin kita ketemu sama Pak Doni berdiskusi dan juga secara terbuka gugus tugas mengatakan aktivitas terakhir yang direkomendasikan untuk dibuka yang paling akhir itu adalah pariwisata dan sekolah sebenarnya. Tapi justru dari dua daerah ini membuka tempat itu lebih awal. Sumatera Barat pariwisata, tadi Pak Irwan sudah mengatakan, Bu Umi sebagai Bupati Tegal sudah membuat simulasi terhadap sekolah. Bu Umi nggak ngeri ini soal anak-anak, Bu Umi? Ya, memang melalui tahapan. Pertama, ketika kami mengambil keputusan akan menyelenggarakan simulasi di SMP dan SD, stakeholder lembaga pendidikan itu kami undang termasuk komitenya. Artinya kami musyawarah ketika komite yang mewakili wali murid itu sepakat, ya kita selenggarakan, ketika tidak juga tidak diselenggarakan. Di mana tujuan kami menyelenggarakan simulasi tidak lain adalah ikhtiar sebagai upaya untuk memulai menerapkan protokol kesehatan di sekolah karena sekian lama anak-anak itu kan kita liburkan. Nah, agar nanti pada saatnya masuk sekolah, anak-anak sudah terbiasa dengan tatanan baru ini. Nah, sehingga simulasi ini setelah selesai kami evaluasi bersama dan jujur ketika saya tanya kepada anak-anak, nak gimana kemarin di rumah? Sedih Bu, kenapa? Kangen, kepengen ketemu dengan teman, kepengen ketemu dengan... Pastilah Bu, jangankan anak kecil, kita semua juga kangen ketemu teman. Tapi gini Bu Umi, kami belajar daring ya. Ini ikhtiar, Ibu Umi bilang ikhtiar, tapi saya agak tetap mencemaskan karena ini kan menyangkut anak-anak. Simulasi tentu akan berbeda dengan praktek kesehariannya. Contoh aja misalnya pakai masker gitu. Kita kan apakah harus ada satu guru, nggak mungkin mengawasi satu anak. Maskernya temennya lucu sama kayak bekal, boleh bagi nggak? Dia lihat masker temennya lucu, boleh gantian nggak? Kan anak-anak Bu. Apa nggak terlalu beresiko sekolah itu dibuka terlebih dulu? Apalagi ini Jepang misalnya, sekolah dibuka lebih dulu, muncul klaster baru. Makanya simulasi ini kan untuk mengetahui sejauh mana ikhtiar kami nanti bisa diterapkan oleh anak-anak. Kami evaluasi. Di dalam pembelajaran itu kami buat shift. Ketika satu kelas ada 30 anak, maka yang masuk hanya 15 anak. Ya, hari ini 15 anak masuk dari urutan nomor 1 sampai 15. Besok paginya yang berangkat urutan 16 sampai urutan 30 seperti itu. Ya. Dan betul-betul kami terapkan protokol kesehatan yang ketat. Oke, Prof Viko ada pesan nggak soal pembukaan sekolah buat Bu Umi? Kalau saya lihat dari Pak Irwan dan Bu Umi, ini salah satu contoh kepala daerah yang bertanggung jawab dan tidak serta-merta membuka, mengetahui datanya dan siap untuk melakukan perbaikan. Makanya dilakukan simulasi, kan punya dashboardnya adalah data. Kalau ternyata dibuka kasusnya naik, pasti beliau akan menutupnya. Jadi karena sudah yakin disimulasikan dan terkendali, maka dilakukan itu. Itulah yang harusnya dilakukan oleh para pimpinan daerah, melakukannya secara bertanggung jawab, punya kendali. Jadi bukan berarti gugus tugas merekomendasikan pariwisata dan sekolah sebagai tempat yang dibuka paling akhir, bukan berarti itu harga mati untuk kepala-kepala daerah yang melihat potensi itu tetap bisa dibuka awal. Kami mengingatkan bahwa sekolah itu potensi tingkat penularannya paling tinggi, dampak ekonominya paling rendah. Jadi kalau dibuka yang terakhir, kan banyak hal yang tingkat penularannya lebih rendah, dampak ekonominya lebih tinggi. Itu yang dibuka duluan. Gitu. Ya, Pak Irwan, saya membaca pernyataan Pak Irwan terkait dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang masih belum mengizinkan anak-anak untuk bersekolah. Yang saya baca dari pernyataan Pak Irwan, jika diterapkan daerah zona hijau di Sumbar, tentunya kita tidak ada yang bisa buka kembali sekolah karena di Sumbar seluruh daerah yang kena, sudah seluruh daerah mencatatkan kasus positif. Apakah kalimat Pak Irwan ini sebagai juga keinginan untuk biar sekolah lebih cepat gitu dan nggak mau jangan nunggu daerah zona hijau untuk buka sekolah, itukah
tangkapan yang benar? Jadi Mbak Rosi, saya juga bertanya tentang definisi zona hijau. Saya pun sudah langsung tanya kepada Pak Doni Monaldo, Ketua Gugus Nasional, bahwa zona hijau itu adalah daerah yang tidak ada satupun COVID positif di daerahnya. Kami 19 kota dan kabupaten itu sudah terpapar semuanya. Jadi tidak mungkin disebut zona hijau. Oleh karena itu kami semuanya dari seluruh kota kabupaten itu zonanya zona merah. Nah sekarang sudah beranjak menjadi orange dan kuning. Justru saya melihat catatan itu yang merah itu mungkin Padang. Karena Padang 10 terakhir masih nambah 4, 5, 8, terakhir hari ini 5. Tapi 18 kota kabupaten itu 3 minggu ini tidak nambah satupun. Termasuk 2 minggu terakhir. Dan tingkat pertumbuhannya 100% udah banyak. Kota kabupaten tidak lagi yang 0 positif COVID. Tapi masuk akhirnya nggak bisa ke hijau. Tetap masuknya adalah ke kuning. Nah, orange mungkin kalau pikiran kami 7, kuning ada 11. Jadi tidak mungkin kami membuka dengan definisi oleh Bapak Mas Menteri Pendidikan yang menyebutkan zona hijau baru bisa buka. Jadi kami sudah rapat dengan para bupati wali kota. Kita akan bicarakan ini nanti di awal Juli. Tapi kelihatannya kita akan tidak membuka pendidikan untuk di tahun ini. Dengan pendekatan bahwa kami masih ada yang positif walaupun terkendali. Kecuali definisi dari pemerintah merubah zona hijau itu boleh yang sudah dulunya positif kemudian menjadi tidak ada. Oke, terlepas dari itu, jadi apa keputusan sebagai Gubernur Sumatera Barat, sekolah di Sumatera Barat tidak dibuka di tahun ajaran baru ini? Keputusan nanti dengan Bupati Wali Kota di awal Juli. Kemarin minggu lalu kita rapat, itu sedang memberikan beberapa pandangan. Jadi kami tetap akan menunggu kesepakatan bersama para Bupati Wali Kota.